Saya dulu ayat CD-nya itu 1 Timotius Enggak, pasal saya 4 nggak perlu ayat ayat sini Bapak. Saya nggak perlu tahu. Ya artinya mungkin jangan-jangan Anda itu hanya berpura-pura ngaku GKPI, tapi dalam hal kekristenan yang bersifat umum aja nggak Oke, paham gitu. iya. Beda Pak, kita duduk Astaga. bersama Pak ya nanti ya. Dan itu masa lalu saya dan sudah saya tinggalkan. Iya Saya kan, tutup. iya nggak apa-apa. Justru karena Anda sudah tutup, makanya saya tanya. Kalau Anda belum tutup, nggak perlu saya tanya. Gitu loh bro. Saya nggak suruh Anda untuk mengatakannya, menghafal ayatnya, atau kembali menuhankannya atau apa, nggak apa-apa. Cuman begini bro, di dalam iman kekristenan, Ibrani pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat keberapa itu ada Tadi iman. membahas Sidi ya, Sidi. Membahas Sidi, saya dengar tadi. Kau terangkan, apa tujuan dari Sidi? Ya, Kenapa kau interogasi orang? Apa hakmu? Ya, apa tujuan dari Sidi? Silakan. jadi Emang gini, kau Sidi. mamanya atau neneknya? Bentar Bunda Rama, bentar Bunda Rama, bentar Bunda Rama, bentar. Apa tujuan dari Sidik? Silakan, jelaskan. Ya. Sidi adalah Betul, sister, betul. Explicit. Sidi adalah suatu pernyataan atau proklamir bagaimana dia menyatakan secara pribadi dan bertanggung jawab tentang imannya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Siapa yang mengajarkan Sidik? Ya, Alkitab. Di mana tertulis? Tertulisnya itu di dalam Roma pasal 9, di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Apa isinya? Bukankah itu ajaran Paulus? Ya, masalah ajaran Paulus, masalah ajaran Muhammad, masalah Artinya ajaran tidak Yesus ada itu nggak ajaran Sidik masalah. itu tidak ada diajarkan oleh Yesus. Itu hanya Iya, karangan masalah Paulus. ajaran Paulus, ajaran Muhammad, ajaran Musa itu nggak masalah, Nah, kau tapi bawa itu dia kita Muhammad, pahami. kau bawa Muhammad. Ya, Enggak, tadi kan Pak terangkan tadi kenapa ya, kamu tadi saya bawa dengar saya lagi makan tadi. kenapa Pak bawa terang Paulus? memaksa banget, Ya, kenapa memaksa kamu bawa banget Pak Paulus? Tedor menjawab bacaan Kenapa Sidik. kamu bawa Jadi saya tanya apa Paulus? tujuan dari Sidik? Siapa yang mengajarkan? Ayo. Kenapa kamu bawa Paulus? Kan ini saya sedang Ya kan menyampaikan Roma. Tadi katanya tertulis di Roma. tentang Sementara Roma itu ajaran Paulus. kalau dia Salahnya di mana? Katolik, dia mengaku-ngaku GKPI Protestan, tapi dia nggak paham sih, dia aja nggak paham. Ya makanya saya tanya, Sidik Jadi itu tujuannya orang apa? yang Kristen ngaku Kristen, sih dia tidak paham, itu adalah paling dangkal, paling bodoh sedunia kalau tidak paham Sidi. Pak, Lah, kalau Anda nanti sendiri merasa pintar, 1 tapi minggu Anda ke tidak bisa depan, menerangkan tujuan dari Sidik. kalau 1 minggu depan saya selesai memahami dasar-dasar Islam dulu, kita ketemu lagi Pak ya. Bapak itu lawan yang mudah bagi saya. Terima kasih Pak. Wassalam. Jadi gini Pak, nggak apa-apa, kita berbeda nggak apa-apa. Mau lama mau cepat Bapak menguasai Islam, itu bagi saya no problem. Masalahnya di negara kita ini kan pilihan beragama itu bebas. Bapak sekarang udah daripada Bapak kebanyakan kepanjangan cerita, ayat CD saya itu tertulis di Matius 12 ayat 18. Nah, begitu dong dari tadi. Ah, kan. jadi memang Nah, orang tadi Pak Otan terangkan itu menerangkannya di Roma. Pak terangkan menerangkan di Roma. Ayo. Roma itu Makanya ajaran Paulus. dasar. Ayo. Jadi gini. Roma itu dasar pijakan pemilihan daripada CD. Itu. Gitu ya? Iya betul. Makanya Nora jadi jangan langsung memahami salah, Ro. Nora ini saya lihat jadi host apapun perdebatan Saya dia nggak bukan paham Nora, kita saya komentar. bukan Nora. Di sini Jangan nggak ada kau Nora. ubah-ubah namaku. Lihat siapa? bikin namaku dulu itu potong babi 2 ekor. Jadi jangan diubah-ubah ya. Jadi namamu si blokir. Namamu si blokir. Jangan diubah-ubah namaku Dari ya. mana ada nama Ya. si blokir? Sekarang Pak terangkan, ku tanya waktu lahir Pak terangkan, orang tua potong babi enggak? Enggak kan? Enggak, saya nggak Zaman tanya itu dulu potong orang babi. tua potong babi itu orang kaya Pak. Saya nggak tanya Oke, potong babi. lanjut. Namamu si blokir dari mana? kontak kemana-mana nih abangku ini. Udah kita dialog aja yuk. Nggak, maksud saya begini, Santai. nggak sedikit aja untuk pendahuluan. Kalau orang nggak paham pembicaraan, jangan pembicaraannya dasarnya apa. Nah kamu langsung Bukan jauh Nora. nggak ngerti. Weh, gelapkanlah Gitu loh. bukan Nora. Ya, jadi peneguhan CD itu kan tujuannya katekisasi. Jadi nggak perlulah dibahas itu, Bang.
Maksudnya Iyalah, orang masing-masing dari pemahaman pendalaman, mau 1 Petrus, mau Efesus, Timotius, iya, Ulangan kan iya. masing-masing punya CD. Iya, Kan tapi gitu. kan karena Jadi ditanya nggak usah tadi terlalu ke Pak, sana. makanya karena ditanya makanya saya jelaskan. Ini kan Terangkanlah, terangkanlah. Iya. Masalah apa lagi kau ini? Pak, Udah, terangkanlah. biar saya Itu dengan masalah CD, masalah ayat CD itu pribadi privasi dari seseorang yang sudah di CD, tidak untuk dibahas di lintas agama seperti ini. salah. Kalau Anda Kristen itu salah, tapi kalau Anda bukan Kristen dimaklumin Anda nggak paham. Saya Katolik, Pak. Anda itu pecahan dari saya itu. Kalau Anda bicara Kristen itu Anda pecahan dari Enggak, Katolik itu. saya mau tanya kepada Anda apa itu CD di Katolik? Kalau CD itu kalau kita di Krisma itu, Pak. Makanya Sakramen saya Krisma. bilang Kau mau tanya jangan apa lagi ke sangkut saya? paut. Tinggal Aduh, kepalamu yang belum saya ceburin di dalam jangan toba. sangkut pautin kalau kamu Katolik lalu kamu nggak paham Protestan. Bukan kebalik, Pak. Bukan Protestan itu yang pecahan dari Katolik, Pak. Mau pecahan, mau bundaran nggak apa-apa, mau genapan, mau ganjilin itu nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak paham nggak usah disahutin. Iya, coba tanya masalah Protestan ke saya, tanya. Nah, Mau makanya tanya sampai ke dalam mana? Tanya ke saya. Kamu paham nggak sih? Kamu bilang karisma apaan? Karisma 25. Semua tadi dengar pertanyaan Anda. Kalau di Katolik itu CD apa ya? Saya bilang sakramen Krisma. Nah makanya kalau nggak paham di Protestan jangan dijawab. Lah, ini orang. Kau tanya saja Kan saya dia nanya di jawab. Katolik, Pak Gwin ini jawab di Katolik nih kan. Saya nggak tanya di Katolik apa itu CD itu tadi yang Lama-lama kau jadi Aduh. gila kau. Kau bertanya tadi. Kalau CD kalau di Katolik apa? Saya jawab Krisma. Ya. Krisma. saya nggak tak mah. Oke, kalau kamu bilang krisma, apa dasar krisma di dalam Alkitab? Nah, Dasar Krisma di dalam Alkitab itu adalah penguatan. Iya apa ayatnya? Penguatan iman. Apa ayatnya? Ya kau jawab, kau bilang kau Kristen, kenapa kau tanya ke saya? Koplak. Gini loh, Kau ada itu yang mau menghakimi si Theodore, ya. Kau itu mau menghakimi orang, tapi Ya, kau tidak bisa menghakimi dirimu sendiri. siapa yang menghakimi? Kau Dari tadi dari saya di bawah saya sudah dengar-dengar kau siapa itu serang yang ke Theodore. menghakimi? Saya hanya bertanya Theodore dari agama mana? Paham nggak sih supaya begini kan saya sudah tadi kedasarkan. Siapa saja mau pilih agama apa di Indonesia bebas. Saya tidak melarang atau apa atau cemburu atau apa. Enggak. Cuman supaya si Theodore ini jangan dicap oleh netizen hanya pura-pura. Tentu saya akan bantu dia supaya jangan dinilai dia hanya pura-pura. Tapi kalau dia udah kasih tahu tadi CD-nya ayatnya dari mana, berarti dia udah tahu gitu loh. Pernah di CD, mau dia menguasai secara materi CD itu ya wajar karena saya juga dulu waktu udah masa seperti itu nggak paham. Tapi yang penting paling tidak nih makanya saya bilang sebodoh-bodohnya orang Kristen yang di CD dia tidak belajar dengan baik tentang CD. Tapi orang yang di CD di kekristenan setidaknya dia ada pegangan ayat yang dikasih dulu oleh pendeta. Sekarang saya mau tanya, makna dari CD buat dirimu itu apa? Nah, tadi saya udah kasih tahu dasarnya kamu. Tanya, makna bukan dasar. Makna dari kau terima CD itu apa? Dasar itu menjadi makna dalam kehidupan kita. Iya, buat apa untuk dirimu? Tadi saya udah kasih ayatnya. Setelah kau dapat CD, emang kau sudah masuk surga? Emang kau sudah keluarga Allah? Udah benar-benar keluarga Allah? Siapa bilang masuk surga? Siapa yang bilang keluarga Allah? Hah? Anda ini menambahin lebar-lebar. Orang ngomong apa? Kamu Sekarang ngomong. saya tanya, makna CD itu buat Kamu apa? dengar dulu. Kalau kamu jadi seorang debat atau paling tidak dialog, belajarlah untuk memahami perbicaraan, tetap konsisten di dalam Ya konteks. Tuhan Yesus, Janganlah ampunilah sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuatkan. Jangan lari pagi dong. Bro, Harus lari di saya tempat cuma dulu. bicara sama kau. Saya semester Stretching akhir dulu, seminari, stretching bro. dulu, Saya stretching. kalau kau mau berdebat agama dengan saya, ayo kita duduk debat agama. Stretching dulu, Pagi kalau stretching pagi dulu. kita debat agama. Stretching dulu kita, stretching dulu, stretching. Jangan langsung melebar.
Bagaimana saya mau ngajak Anda Loh, berdebat? Bapak terangkan Ntar dulu. tadi dari tadi yang melebar-lebar untuk Enggak, bagaimana saya Bapak bahas bisa studi. berdiskusi kalau Ntar dulu. tidak memahami setiap intonasi kata. Dari tadi Bapak itu udah frustrate terus sama Saya kami dari tadi konsisten dengan tentang circle studi. reasoning. Masalah lari ke Bapak Kristen kerajaan dengan Allah. itu adalah ultimital Bapak, prerogatif Dia Bapak. lari Jadi ke tolong batasi dia lari ke konsep keluarga Bapak Allah. bercerita Itu dan kan nggak bernarasi sendiri. nyambung. Orang bahas tentang CD, dia udah masuk keselamatan. Dia masuk Iya, ke makna dari cari kau nama dapat host. CD dia untuk mau masuk apa? ke surga. Jadi Makna dia kau nggak dapat paham CD apa yang untuk apa? dibahas. Untuk Jadi dia apa nggak kau di paham apa CD? yang dibahas. Iya kan saya nanya, untuk apa kau Dan kau punya ini dia dipertanyakan kekristenan dia kau ini? framing lagi. Karena saya tanya si Theodore, dia bilang saya menghakimi. Di mana saya dari tadi menghakimi? Berarti Anda tidak memahami apa itu arti kata menghakimi. Menghakimi itu tahu nggak menghakimi? Coba artikan menghakimi apa? Ya kayak tahu tadi, sudah dibilang si Theodore belum mau jawab, kau makanya paksa terus itu menghakimi namanya. Itulah kebodohanmu dari tadi. Apa yang kita bicarakan kayak kau itu, gitulah dari tadi kau. Kayak Kau kau. open cam, saya tantang kau open cam, baru kita debat. Open cam, kalau berani. Kau itu. Coba lihat wajahmu. Coba saya lihat wajahmu. Open cam kau, kalau kau Kan cuma berani. botakmu doang kamu nongolin, jangan cuma botakmu doang kamu nongolin. Open Lah, cam Pak kalau Terangkan kau berani. sendiri nggak on cam? Ayo. On cam Open coba. cam kalau Ayo. kau berani. Kalau kau open cam baru saya tunjukin wajah saya. Tapi jangan kau kaget ada pengawal-pengawal di belakang saya. Ternyata Anda udah botak ya. Hah? Iya. Aduh, framing terus Bapak. Padahal godrog botak dibilang. Kau bilang saya botak. Aduh. Padahal gondrong loh Pak Gwit. Ini rambutnya Pak, panjang sepanjang rambut. Saya cuma kasih tahu ke Anda. Kalau Anda mau debat, ya. Jangan bicara macam-macam ke saya atau ke teman-teman di sini. Serius, Pak. Anda tidak level saya debat. Anda tidak level saya. Gaya. Dalam detik ini juga saya bisa perintahkan grup B itu angkut Anda. Tidak ada orang di sini untuk level kamu. Anda tidak level Oh, saya. kamu berdebat. level terlalu tinggi ya? Iya, Karena levelnya terlalu saya tinggi melihat kayaknya. dari Kamu level terlalu satu, tinggi. analogi kamu aja nggak nyambung, konsisten tema aja nggak dapat, dasar dari data aja Open kamu cam nggak ada. baru bicara, Pak. Open cam Jadi baru dari bicara. mana saya- Kalau berani, open cam baru dari bicara. mana Kalau bisa berani. saya ajak Anda seorang debat? Open yang cam bisa baru diajak bicara. berdebat? Open cam baru bicara. Gentle Jadi, kalau Kristen. Kalau Kristen itu artinya, orang-orang gentle. Open cam. Anda itu masih di bawah level saya dalam hal berdebat. Kajian Anda nggak ada. Ya, sistematika Anda kalau tahu- berbicaranya nggak Anda ada. kalau tahu saya Data sebagai acuan kencing celana kau. Anda melihat dari kontekstual, iya. Itu nggak boleh berdebat begitu, harus Pak konsisten. Pak Gwitmi Saya jangan aja- sampai kena lagi. Pak Gwitmi lagi smoking Saya itu. aja sama Bang Juma itu, Bukan semua. saya aja sama Iya, Bang Juma kelihatan nanti kena debat. lagi kayak semalam. Saya selalu konsisten. Saya aja Bang Juma itu debat udah bertahun-tahun. Saya selalu konsisten. Sekalipun dia melenceng, saya tetap konsisten. Tematik saya itu saya jaga. Itu Kan seorang betul kan? debater. Pak Gwitmi gak percaya kan? Betul kan? Kena lagi tuh 10 menit itu. Ini kalau ada kayak gini nggak bisa baca typing. 10 menit tuh lamanya. Aku nggak bisa baca typing nih. Walah. Oke, kamu cerita di sini sekarang tidak ada orang level bisa debate dengan kamu, betul? Nah, sama kamu yang suka bahasa masih belum jelas bahasa Indonesia, Kena lagi. kadang saya bingung Ya, mengartikan nanti ada banyak kalimatmu. orang untuk jelas kamu. Saya mau cerita apa? Mau debat atau tidak? Jadi begini, mungkin sama kamu mohon maaf ya. Mau Saya- atau tidak? Tapi saya- Mau Astagfirullahaladzim. atau tidak? Sama Bang itu nggak juga, sama Bang Jia. Sepele banget kamu sama ilmu orang. Enggak, gini. Saya mau lihat jago debatnya kamu. Itu Bang Muhammad itu Karena coba dia ini- debat aja sama dia itu. Dia katanya lebih jago itu. Coba Karena debat dia sama si ini, Muhammad saya itu sudah kau. sering debat sama dia. Nah, Saya sudah sering Wih. debat sama dia. Dan kamu Dan tidak pernah seringkali- debate dengan saya, bro. Waktu saya mau mulai debat, ya itu aturan beda dan, diskusi aturan beda, bro.
dan seringkali blokir, tahu nggak, debat sama dia. Saya capek Saya mikirin blokir kalimatnya karena kalimatnya Saya blokir kemana-mana kamu. susah diartiin. Brother, kamu mau Nanti saya debate atau atur. tidak? Saya atur bahasanya. Bang Jia silakan tanya. Nanti Bang Jia silakan. Nanti saya atur bahasanya. Udah. Ayo Bang Jia silakan. Bang Jia, tanya. silakan Bang Jia. Terangkan, jangan ini. Hanya karena bahasanya saya ngatur bahasanya. Silakan Bang Zia. Saya capek nanti. Capek mau bilang aja kau nggak ada Mulai ini. aja, mulai dengan saya itu. Mulai. Topik itu John 6:53. Mau? Ah. Apa lagi ngomongnya? Putus. Pak Guitmi 10 menit, tunggu 10 menit ya. 10 menit baru bisa naik, tunggu 10 menit, sabar. Yohanes 6:53. Topik John 6:53 itu topik, bro. Mau diskusi? Aku hafal loh ayatnya itu. Putus suaramu. Yohanes 6:53. John. Oh. Sekarang saya suaramu. mau bertanya, suara saya clear atau tidak, Brother Hendy? Enggak, Clear. bagus Bang Jia, bagus. Bagus, jaringan dia itu yang enggak bagus. Sini dia aku yang- pura-pura Oke, busuk saya juga. Aku yang koordinir saya aja. mau bertanya dengan Anda. Ya, saya mau bertanya dengan Anda. Di dalam agama Kristen, minum darah itu halal atau haram? Minum darah. Oh. Itu simbol Halal itu, atau? Pak. Bukan benar-benar darah itu, Pak, simbol itu. Ntar dulu bang. Halal atau haram minum darah? Mana ada Halal manusia atau yang haram? Pertanyaan sederhana loh, tinggal dijawab aja dulu. Kenapa? Susah amat. Nggak ada di dalam pemahaman kami makan darah disebut halal atau haram. Saya bacakan. Ya. Maka kata Yesus Ya. kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tuh. Oke. Ya. Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 ayat 53. 3. Nah, supaya kalian paham ayatnya, saya akan baca dulu secara kontekstual ya. Jadi ayat ini harus kalian pahami dulu secara kontekstual. Yohanes 6 ayat 33 ya. 53. Udah berapa 53. kali dibilangin ah? Oke, jadi dimulai dari ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana Yesus menekankan tentang roti hidup. Nah, ya. Jadi sebenarnya konteksnya ini itu berkaitan tentang roti hidup. Nah, roti hidup itu sebenarnya tidak ada roti hidup. Yang namanya juga roti, ya hidup nggak mungkin ada itu. Tetapi ini berkaitan nanti pembicaranya tentang roti hidup. Nah, kenapa disebut roti hidup? Kalau Yesus itu mulai dari kitab Yohanes pasal 1 sampai pasal 6 ini, termasuk Yesus itu berbicara tentang dirinya itu masih bersifat perumpamaan. Perumpamaan itu artinya dia tidak terang-terangan, karena dia masih bersifat analogi, bersifat gambaran, ya. Jadi untuk memberikan satu pemahaman tentang siapa diri Yesus. Contohnya, dia juga sebut dirinya terang, hidup, ya. Dia juga disebut adalah Melebar-lebar Pak, itu aja. Ya, itu gambarannya. Nah, sekarang kita masuk kepada roti hidup. Nah, Yesus memberikan roti hidup ini untuk menjelaskan bahwa pada dirinya ada kehidupan. Nah, roti kehidupan ini sebenarnya dia dikutip dia seperti apa yang pernah terjadi kepada
orang Israel di Brother, Pak, brother, jangan, Pak. brother, brother. padang gurun. Jangan. Pertama, saya bertanya dengan Anda tidak kembali jawab minum darah itu halal atau Iya. haram. Jadi kalau jawabannya seperti itu tidak ilmiah karena itu pertanyaan kepada anak SD, ya atau tidak. Genesis 9:4 baca. Tetap di dalam Yohanes dulu, jangan kemana-mana karena tematik. Genesis 9:4 baca, jangan kiri kanan dengan saya. Jangan paksa Saya saya itu orang dengan cerita caramu. explicit. Artikan dulu. Saya pertanyaan explicit, saya mau kembali jawab explicit. Saya- Apakah minum darah di dalam agama Kristen halal atau haram? Jadi jangan paksa saya dengan caramu untuk mengartikan ayat Yang saya. kamu gak bisa Di kembali dalam jawab, ayat jangan ini- cerita kamu level yang terlalu tinggi di sini, bro. Nah, makanya kan level saya tinggi kan? Makanya level Tidak saya tinggi, yang kamu level tinggi, kamu bisa kembali jawab. Ketinggian, Artinya kamu tidak bisa kembali Kalau jawab, level kamu saya level tidak tinggi sekarang di Ketinggian sini. orang-orang yang nggak Saya paham. mau Benar. pertanyaan, minum Sebentar, saya darah balik. halal atau haram dalam agama Kristen? Orang-orang yang tidak paham nanti akan salah mengerti. Makanya saya terangkan, nama saya aja namanya terangkan. Saya hadir itu untuk membuat nama, untuk menerangkan kepada level pengertiannya rendah. Saya baca lagi ya. bukan Jadi saya pertanyaan baca kamu lagi. nama apa. Saya Cara- pertanyaan di Ntar saya dalam bacain. agama Kristen bisa minum darah atau tidak? Saya bacain lagi datanya ya. Saya baca Jadi dulu datanya nih. disebut Anda roti ini nggak- hidup. Anda nggak baca disebut datanya. roti hidup, Ih, di saya dalam baca dulu. Saya baca lagi. Ya. Bisa Saya saya baca jelaskan? dulu. Saya baca lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Itu kamu disuruh makan daging manusia loh, minum darah manusia loh. Ya. Gimana itu? Tertulis loh ya, tertulis ya. Bisa saya jelaskan, Pak? Nggak usah ada dua orang, satu aja dulu. Ya, Atau jadi- pasangan mau standby. Enggak, saya jawab dulu. Jadi yang dimaksud di sini bukan darah secara fisik ya, atau tubuh secara fisik. Tetapi Yesus menjelaskan secara runut, dia adalah roti yang turun dari sorga, yang dia gambarkan sebagai kehidupan. Nah, karena dia sudah menjadi tubuh, ketika orang menerima dia, termasuk menerima kehidupan mereka, maka mereka akan hidup. Jadi yang disebut dengan makan darah dan minum dagingku itu bukan bicara tentang secara fisik, tetapi itu pengertian bahwa Yesus yang sudah datang dari surga ke dunia ini menjadi tubuh manusia yang dia menjadi darah dan daging, itu sebagai gambaran kehidupan. Makanya disebut di dalam ayat-ayat berikutnya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan Kemana-mana nih, percaya kepadanya kemana-mana. beroleh hidup Dia yang kekal, kemana-mana dan nih, supaya dia- aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Anda yang Jadi kemana-mana, itulah- jangan kemana-mana. Bro, yang turun dari surga itu roti atau manusia? Tentu manusia, Ya kenapa lu tetapi bilang roti? Tapi di dalam ayat sebelumnya kan digambarkan, makanya kan saya bilang digambarkan. Di dalam ayat 25 sampai nanti ayat yang ke-29 itu digambarkan itu bahwa dia datang turun dari surga. Yang turun dari Digambarkan surga roti atau manusia? digambarkan dia sebagai roti hidup, makanya di sana Ya. disebut roti Ya, Yesus roti atau manusia? manusia. Ya, kenapa lu bilangin roti? Digambarkan, Emang bisa kena tuh roti digambarkan manusia? digambarkan. Maksudnya apa antara Di manusia dan roti? bahasa metaforakan, tahu nggak bahasa metafora? Oke, kalau di situ ada kata makan bagaimana? Nah, karena di dalam awalnya dia dibahasa metaforakan, maka kata-kata yang menyusun berikutnya itu adalah bahasa metafora. Oh, Untuk makan itu gambaran menerima. Oke, minum. Nah, minum juga sama. Makanya nanti kalau kamu baca aplikasinya itu di dalam 1 Korintus pasal 10 atau pasal 11, pasal 10 kayaknya ya. Makanya dikatakan inilah tubuhku, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Nah, itu Oke, dicurahkan. stop.
Kalau perjamuan, makan ntar dulu. Kalau makan dan minum lah sebagai eh, kesaksian tentang aku. kalau Itu maksudnya dia. ntar dulu gantian. Kalau metafora makan dan minum, gitu. Perjamuan kudus itu Anda nggak makan dan minum kalau waktu perjamuan kudus. Iya, tapi kan udah disebut di situ memecah-mecahkan roti. Enggak, perjamuan kudus itu Anda makan dan minum atau lihatin aja. Yang dimakan dan diminum di situ apa? Iya, makanya saya bilang metafora semua kan. Iya, yang Termasuk dimakan diminum di situ apa? Dengerin dulu. Anda mengatakan makan itu metafor, minum Iya. itu metafor. Sedangkan Iya. di perjamuan kudus Anda praktekkan bukan metafor, tapi Anda benar-benar Iya. makan dan minum. Dipraktekkan dengan gambaran roti sebagai apa? Roti itu kalau makan sebagai apa? Sebagai tubuh Kristus. Berarti lo makan tubuh. Lah, kan saya bilang dimetaforkan dari tadi, kok kamu nggak nyambung? Tapi makan enggak. Tapi makan beneran kan? Nah, ayo jangan ketawa itu. Logikanya harus nyambung, Andi. Harus nyambung. Gimana? Dari awal Anda mengatakan Kamu, makan. enggak, saya Dengerin. Kamu paham nggak sih bahasa metafor? Iya, makan Apa? itu. Iya, Apa? dengerin. Coba. Apa itu bahasa metafor? Dikiaskan, gitu ya. Digambarkan. Ya, dengerin dulu Nah, makanya. dikiaskan, digambarkan Iya, itu apa? Itu dikiaskan. dengerin. Enggak, biar clear dulu kamu pemahamannya. Iya. Dikiaskan, digambarkan itu apa artinya? Iya, artinya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kan Nah, gitu. pinter. Sekarang Anda tadi Tidak mengatakan, asli. iya dengerin dulu. Anda tadi mengatakan makan itu adalah pengajaran, minum juga sama. Oke. Nah, perjamuan kudus itu Anda makan beneran atau minum beneran atau cuma pengajaran? Iya, makan benaran dan minum benaran. Berarti nggak metafor terjadi. Loh, yang dimakan apa? Kena lu ya. Yang dimakan darah Kena apa dia. tubuh? Enggak, yang diminum darah enggak? Ini bukan masalah ini tadi makan itu. Anda katakan makan Yang itu metafor. diminum itu darah enggak? Kan si Iya, brother nanti kita ini itu. enggak tahu dulu, si brother gantian kita dulu ini kan tadi bicaranya. nanya. Kamu Yang blunder, dimakan bro. itu orang Kristen halal Iya, enggak makan sebentar. darah? Katanya kan tadi. Sebentar dulu. Kita Sebentar, mengawali gantian. orang Kristen halal Ini enggak namanya makan benar-benar darah? muter-muter nih orang Katanya ini. tadi. Ini Anda muter-muter. Bukan. Saya mau nanya kepada Anda dulu. Anda Ntar yang dulu. muter-muter. Oke. Di sini Pertanyaan awalnya tadi sama brother kita ini, ya dengar dulu. Nah, dulu. Pertanyaan pertama tadi Kamu dari banyak brother ngomong, kita nggak ini nyambung. tadi adalah apakah diharamkan atau dihalalkan makan darah sama orang Kristen? Baik, Kan ini itu ya, awalnya. saya bacain dulu datanya ya. Iya. Anda harus pintar bahasa Indonesia nih. Iya. 653. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Di sini arti makan dan minum apa? Kan saya udah bilang tadi di dalam jawab saja. Yang lain diam dulu. Makan di sini makan beneran atau minum beneran di sini? makanya dengar dulu dari awal tadi Tinggal saya jawab. Di sini makan beneran apa minum beneran? iya, tapi di dalam aplikasinya itu Muter-muter bahasa lagi. metafor. Dalam Ini pelaksanaannya makan ini dan minum ini metafor atau beneran? kalau di dalam aplikasinya kami lakukan sehari-hari bukan makan darah. Saya mau nanya bukan minum itu. darah. Ini saya baca data 653. Betul. Pertanyaannya, di sini makan beneran, minum beneran atau metafor? Disuruh makan benaran. Disuruh minum benaran. Itu metafor tadi Anda bilang. Iya, kan saya bilang sama kamu. Kan kamu baca disuruh makan. Ini kan disuruh. Disuruh makan itu makan benaran. Disuruh makan kata makan. Disuruh minum disuruh kata minum. Tetapi kan tadi saya katakan bahwa suruh makan dan minum ini bukan darah yang kami minum. Itulah makanya tadi saya bilang roti hidup yang turun dari surga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 itu yang saya bilang tadi bahwa kami makan tubuh yang adalah gambaran roti, anggur yang adalah gambaran darah, bahasa metafor itu namanya. Pakai data ya. Sekali lagi di sini 653 ini Anda mengatakan makan beneran, minum beneran, bukan metafor. Jadi kata makan dulu yang dibahas coy. Yang saya ulang ya. Dengerin dulu, dengerin belum kelar. Di sini 653 Anda tidak metaforkan kata makan.
Artinya makan beneran, minum beneran. Di 653 ini apa yang dimakan dan apa yang diminum? Coba lu baca 653. Bacalah. Baca. Kau yang baca lah. Kamu lah yang baca. Jadi makan tidak dimetaforkan, asli artinya benar-benar makan. Minum tidak dimetaforkan, benar-benar minum. Yang dimakan di sini adalah daging anak manusia dan darah anak manusia. Makan tidak dimetaforkan. Baca makanya. Baca. Wow, gitu loh. Wow, Baca. gitu loh. Baca dong. Anda disuruh baca nggak mau baca loh. Wow. Baca. Baca. Punya Bible nggak situ bro? Wow. Ente punya Bible apa enggak? Wow, gitu loh. Iya, terguncang kau datamu sendiri. Kok terguncang? Remeh temeh begini mah kok terguncang sama orang cerdas? Kagak lah. Saya baca lagi. Kau nggak mau baca. Kau nggak, kenapa nggak kau baca Bible-mu? Kenapa takut? Karena kamu salah mengerti, karena kamu belum makanya kau baca dulu baru kamu belum sanggup mengartikannya. Disuruh baca nggak mau. Roh Kudus belum ada sama kamu mengartikannya. Baca aja 653, baca. Coba kau baca. Kenapa kau nggak mau baca Bible-mu? Baca. Untuk penjelasan ayat itu Pak ada di Dibaca dulu baru dijelaskan dibaca. Coba Anda baca dah. Ada di Matius itu. Baca dulu, nggak usah ke Matius. Baca dulu 653 Yohanes. Baca dulu. Apa yang disuruh makan di situ? Baca ayat 57. Baca ayat 57. Kenapa lompat ke 57, 53 dulu? Iya, itu kesimpulannya. Kenapa lu sih kesimpulan? Baca dulu. Iya, supaya kamu jangan. Katanya supaya kamu jangan lompat, comot-comot. Jangan jadi orang yang tidak cerdas. Kenapa nggak mau baca? Terguncang supaya Anda cerdas. Lihat nih, ayat 57 saya bacakan ya. Kalau kau nggak bisa baca, sudah. Terangkan kalau kamu nggak bisa baca, kalau kamu nggak mau membaca, kamu demikian juga barang siapa memakan aku akan membaca inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup Assalamualaikum selama-lamanya. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Turunin, nggak bisa membaca dia, percuma. Saya kasih data boleh nggak? Saya kasih data tentang tema ini. Saya habisin dulu bentar. Menarik sekali datanya. Ya, saya hanya minta suruh membaca, dia nggak mau membaca. Kalau dia membaca dia akan ketabok. Jadi percuma diskusi sama orang yang nggak mau membaca. Jangan-jangan dia nggak bisa baca gitu loh. Topik kita hari ini menurut Brother Jia gitu, itu makan beneran, minum beneran. 653 apa yang disuruh makan coba? Ada mau baca Kristen di sini 653 mau dibaca? Jangan menjelaskan sebelum membaca, percuma, nggak nyambung jadinya. Pak Depi mau membaca dulu baru menjelaskan. Di mana ayatnya itu Pak? Yohanes 653 bro. Saya membaca. Saya membaca. Ya silakan Bu Cika. Baru ke Bang Ali silakan. Yohanes 653. Dia mau lompat langsung ke 57 dia. Udah kita baca Pak. Ya silakan. Hujan juga di sini Pak, hujan di sini. Mbak Cika mau membaca? Iya. Yohanes 6:53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sekalian penjelasannya saja ya. Ntar dulu Bu, ntar dulu. Yang tertulis disuruh makan apa dan disuruh minum apa? Yang tertulis aja dulu. Yang tertulis itu makan apa, minum apa? Yang tertulis. Yang tertulis saja Bu. Yang tertulis kan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Ya, kalau Anda harus mempunyai hidup dalam diri, disuruh makan apa dan minum apa? Ini makna pengertiannya, ini ayat ini nih seperti apa saya bisa jelaskan saja kepada kamu, Handi? Iya. Apakah bisa? Itu jalan disuruh makan daging manusia, kok suruh minum darah gimana sih? Pak Handi. Iya, Iya. kamu mengerti atau ini pengertian dari kata ini? Iya, Devi jelaskan saja Kak Devi. Oke, saya jelaskan Pak Kalau dia ya. tidak mau mendengar. Barang gini, mungkin Iya, bagusnya Bang Juma. pakai timer aja. Iya, Banyuma Karena yang di masuk sini sama Bang Ali. Banyak. iya, Bang Ali mungkin Dinda Ali mungkin ada yang mau dijelaskan, habis itu kita pakai timer. Siap. Supaya narasi yang mau dibangun oleh Saudari Devi itu bisa tersampaikan. Silakan. Saya moderatorin aja lah. Siap. Izin Bang Zuma, Bang Andi ya. Tolong Silakan. dibesarkan layar saya, host. Host. Besarin Bang Saya Ali. membawa data apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja Anda, saudara-saudara Kristen. Saya bacakan apa yang ditulis oleh yang pertama ya. Rujukan saya adalah Bos, kalau memang Pak berisik dengar dulu. Ini ilmu nih. Ini ilmu mahal. Ini ilmu mahal nih. Oke ya. Yang pertama, orang belum menjelaskan kok kayak begini. Orang iya. jelaskan dulu. Boleh nanti Sebentar jelaskan. Mbak Devi, nanti dikasih waktu. Iya, saya ingin memberikan data yang mahal kepada Anda, Saudari Cika dan Pak Devi. Yang pertama, saya merujuk kepada Ignatius dari Antioquia dalam karyanya Epistle to the Smyrnans. Dia menulis bahwa Ekaristi adalah daging dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menderita untuk dosa-dosa kita dan yang dalam kebaikan Bapa dibangkitkan. Satu. Jelas-jelas dia mengatakan bahwa daging dan anggur yang kalian nikmati dalam perjamuan kudus adalah daging dan darahnya Yesus Kristus, tanpa menjelaskan itu metafora dan lainnya. Yang kedua, saya merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Justinus Martir. Justinus Martir di dalam karyanya Apologia Prima Pro Christianis menyatakan sebagai berikut: kami menyebutkan santapan ini Ekaristi karena kami menerimanya bukan sebagai roti maupun minuman biasa, tetapi karena Yesus Kristus penyelamat kita menjelma menjadi manusia oleh sabda Allah dan memiliki daging dan darah demi keselamatan kita. Demikian pula santapan yang telah diubah menjadi Ekaristi oleh doa Ekaristi diberinya adalah daging dan darah Yesus yang sudah menjelma itu. Dua Bapak Gereja menyatakan bahwa menyantap perjamuan kudus dalam roti dan anggur adalah sama dengan menyantap darah dan dagingnya Yesus. Lalu, apakah ini benar-benar ajaran yang dibawa oleh Yesus, saudari dan saudara? Kita baca lanjutan penelitian para sejarawan Anda sendiri. Saya bawakan sedikit lagi data yang harus Anda jadikan sebagai bahan renungan, saya rasa. Oke, sebentar. Itu tadi judulnya apa, Bang Ali? Bang Ali, tadi judulnya apa? Pertanyaannya di mana? Terus judul yang kamu baca itu apa sebenarnya? Oke, silakan baca karya Ignatius dari Antioquia dalam bukunya Epistle to the Smyrnans. Yang kedua, karya dari Justinus Martir dalam karyanya Apologia Prima Pro Christianis. Oke, catat data tersebut. Bisa saya menjelaskan Pak tentang roti tadi, daging dan darah tadi Pak? Anda jangan berusaha merasa lebih pintar daripada Bapak Gereja, saudara. Oh, karena penjelasan Bapak tidak sesuai dengan penjelasan Bapak-Bapak gereja. Itu yang saya bilang. Yang saya angkat itu kan Bapak-Bapak gereja Anda. Yang saya angkat itu Bapak-Bapak gereja Anda. Orang pendeta saja kan? Jangan kita memakai data palsu Pak ya. Kok kitab-kitab palsu? Buktikan kalau data yang saya bawa ini salah. Oke, dengar baik-baik saudara. Justin Martir di dalam karyanya The First Apology pasal 66
menyatakan sebagai berikut, yang ditiru oleh iblis jahat dalam misteri mitras telah memerintahkan hal yang sama untuk dilakukan. Jadi dia mengakui bahwa perjamuan kudus yang sedang kalian jadikan sebagai liturgi kalian adalah ajaran iblis, karena roti dan secangkir air itu ditempatkan dengan mantra tertentu dalam ritual mistik seseorang yang sedang ditempatkan sedang diinisiasi. Anda tahu dan dapat belajar. Dia mengatakan bahwa ritual perjamuan kudus ternyata adalah ritual iblis yang masuk ke dalam pengajaran Kristen. Pak, Dengar lagi, belum selesai. Bahkan dalam ini dari dengar dulu. Ini saya bawa data. Anda tinggal mengecek nama-nama kan di dalam karyanya Tertullianus. Apa karyanya? Prescription Against Heretics. Dengar dulu saudara dengar dulu. Saya membuka kamera, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya bacakan. Secara eksplisit, ia mengakui bahwa penggunaan roti di dalam persembahan tidak saja dilakukan oleh Kristen, melainkan telah dilakukan pula oleh mitra ajaran pagan penyembah berhala. Dor, selamat datang pada pahitnya kenyataan, saudara. Silakan lanjutkan. Dibantah. Udah, Pak. Ya udah. Udah, Pak. Jadi data-data yang Bapak tunjukkan itu, Ternyata. saya sebagai orang Kristen, saya tidak pernah menerima data yang Bapak munculkan itu saat ini. Karena Orang belum jelaskan, kalian bertanya, kalian menjawab sendiri. Kenapa ternyata Bunda Rahma? Kok Bunda Rahma dibawa-bawa? Ini teman Anda yang membaca menjawab. Saudara, saya telah menyebutkan nama-nama Bapak Gereja dan karya-karya mereka yang menyatakan bahwa perjamuan kudus dengan mengatakan memakan roti dan minum anggur sebagai memakan daging dan minum darahnya Yesus adalah ajaran pagan. Ajaran yang diadopsi dari penyembahan mitra. Itu Bapak Gereja Anda menyatakan itu. Kok Anda tolak sih? kapan saya bicara ini, Pak? Ya, makanya jangan dibantah dulu, Ibu Cikaya. Teman Anda mau bicara nih. Ya silakan. Silakan. Monggo Nanti ditanggapi. di akhir apa nanti kami bicara ya? Monggo silakan. Bang Hani, bagus diatur timernya, Bang. Iya sih. Ini menarik untuk kita bahas ini supaya kita enggak tabrak-tabrakan gitu. Biar kita semua bisa masuk memberikan narasi itu. Bu Rama bisa Bang pakai Ali, Bang Ali bisa timer gak? Aku nggak pandai. Timer. Ya, Bunda Jangan Bang Ali, Jangan Bang ini Ali. narasumber. Iya Bang Juma. Bunda Rama ya. Ya. Sebentar ya, diatur timernya dulu. Ya udah, Anda sambil bicara aja dulu, Bro Devi. Silakan tanggapi. Berapa menit ini? 3 menit 5 aja. ya? 5 menit berdua nggak apa-apa. 3? 3 menit satu orang nggak apa-apa. Oke. Ya silakan. 3 menit satu orang. Oke, sorry, saya mau tambah Ali, Bang Ali. Ya, brother Zia. Lebih. Lihat saya lihat sekarang it is important, oke? Oke, sip. Oke, kita mulai ya. 6 menit untuk saudara Muslim. Enggak, ke Devi dulu, 3 menit ya, 2 orang. Devi dulu, Devi. Saudara siapa? Ustadz Ali sama Gurunda ya? Iya. Silakan. Kalau Akhi Zia mau masuk silakan. Dari pihak Kristen dulu. Oke, ketika Bukan itu bernarasi aku kasih jalan. Bang Ali mau mulai itu diskusi. Bapak biar saudara Kristen dulu. Oh, Kristen. Siapa yang bicara sekarang, Pak? Oke, Devi. Oh, saya, Kristen. Anda. Pak Jadi, Devi dengan Jul Umbu ya? Iya, udah. Oke. Atau Pak Jul Umbu dulu lah. 6 menit gak kelamaan ya, 6 menit. Kayaknya lama deh. Berdua. 3 menit, Bunda. 3 menit. Oke. Kapan mulainya nih kalau terlalu banyak koreksi? Lanjut, buruan.
Oke, udah ya, saya jelaskan ya. Ini sesuai yang yang Bang Ali tadi tunjukkan, itu data-data itu saya sebagai orang Kristen, Pak, ya, artinya tidak semua bisa kami terima, ya, artinya data-data itu, tetapi yang paling kami percaya adalah sesuai yang tertera, yang tertulis dalam Alkitab kami. Artinya, ya, sesuai pertanyaan-pertanyaan tadi tentang apakah benar-benar darah yang diminum itu dan apakah benar-benar tubuh dan atau daging yang dimakan itu hanya simbol, Pak. Ya, hanya simbol, artinya tidak benar-benar. Makanya ketika Yesus, ya, mengadakan perjamuan kudus di Matius 26 ayat 27, di sana ada diadakan perjamuan kudus itu. Apa katanya di sana, ya? Apakah ada betul-betul darah di sana dan daging? Tidak ada, Pak. Tetapi dia mengambil, ya, roti itu, apa katanya, ya? Di Matius pasal 26 ayat 27, ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, tunggu dulu ya. Oh enggak, dari ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, ya. Jadi itu hanya roti yang dia serahkan di situ, Pak, bukan tubuhnya, bukan daging yang diserahkan, tetapi roti itu. Dan ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah orang untuk pengampunan dosa. Artinya makan roti dan minum darah di situ, artinya kita memakannya, artinya kita harus percaya bahwa Yesus itu telah mati di atas kayu salib dan darahnya telah tertumpah di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa. Itu artinya, Pak. Jadi saya serahkan kepada Pak Jul Umbu untuk seterusnya. Pak Jul Umbu. Mana tadi kawan? Halo. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan atau memaparkan tentang darah perjanjian. Tadi benar yang disampaikan oleh Kak Devi bahwa yang Bapak sampaikan dalil-dalil yang disebut buku. Kadang ada buku-buku yang mempelintir atau menjerumuskan. Kalau kakak membaca buku-buku yang seperti itu tadi, kami juga belum pernah membaca dalam teologi ya. Dan itu mohon nanti dikirim referensinya, itu kita uji secara baik bahwa itu apakah benar atau tidak. Mengenai darah perjanjian, itu sudah nubuatan bahwa dia akan mati demi dosa-dosa kita, karena kita tahu bahwa setiap dosa itu harus ditebus oleh darah. Ya, makanya Yesus sebelum mati makanya selalu saya bilang tidak ada seorang pun di muka bumi ini selain Yesus yang menubuatkan bahwa dia akan mati, dan sebagai sebuah peringatan akan dia bahwa dia telah mati untuk dosa-dosa kita. Itu yang Bapak baca tadi tentang tubuh dan darah itu sebagai lambang, tadi sudah disebut dari Kak Devi, itu lambang atau kiasan bahwa ini loh orang Kristen ketika dia makan dan minum roti memperingati korbannya Allah, karena korban yang harus dilakukan oleh orang-orang oleh Allah, yaitu tebusan darah. Makanya Paulus itu menjelaskan inilah darah dan daging, ya, untuk memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena harus, sekali lagi, dosa harus ditebus oleh darah. Selalu saya sampaikan kalau zaman dulu harus dikorbankan entah itu domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, Yesus yang tidak berdosa dikorban. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan orang berdosa,
hanya Allah yang kudus yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Allah yang kudus itu Allah yang mengambil rupa manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu yang saya pegang, bahwa darah dan daging Kristus itu sebuah lambang untuk memperingati bahwa saya ini yang berdosa ini, ketika saya meminum dan makan roti yang disebut darah dan dagingnya Kristus, itu memperingati bahwa Allah telah berkorban demi saya yang berdosa ini, yang seharusnya sudah binasa oleh karena dosa. Demi Anda juga yang berdosa, yang seharusnya kita adalah binasa, tetapi oleh darah Kristus kita dapat diselamatkan. Itu sih dari saya. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Silakan, namanya juga kita saling membagi argumen satu dengan yang lain, bukan berarti kita saling menang-menangan ya. Terima kasih. Oke, habis pas. Diri satu dulu Bunda, 6 menit. Bang Ali aja ya. Bang Ali sama Bang Juma aja ya. Ya silakan Bang Ali, Bang Juma berbagi. Silakan Abang Da Zuma mengawali. Bukan Akhizia barangkali? Akhizia cuma buka topik doang Bang Juma. Saya sudah kasih dari saya itu Bang Ali, nanti Bang Ali kasih info apa itu saya mau. Oke, siap Brother Zia. Silakan Abang Da Zuma memulai. Nanti saya disiksa waktu. Saya 2 menit aja cukup Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sangat menarik ya. Berbicara mengenai darah. Inilah darahku, inilah dagingku. Sebenarnya kalau kita melihat data, darah yang dimaksud di sini adalah darah hewan. Nah, kemudian terlalu banyak data-data di dalam kitabnya orang Yahudi pra-Kristen ya. Yang kemudian mengalami perubahan di dalam terjemahan yang aslinya sebenarnya itu tidak ada rujukannya sedikit pun kepada korban manusia atau darah manusia. Nah, kita melihat Tuhan murka. Tuhan murka dan Tuhan tidak mau lagi darah. Tuhan tidak mau lagi darah korban. Tuhan sudah marah. Aku muak, kata Tuhan. Aku nggak mau lagi. Sehingga setelah Tuhan itu marah dengan darah korban, Tuhan itu mengatakan, aku sudah jijik dengan korban-korban kalian. Lalu apa solusinya berikutnya? Ini penting. Apa solusinya? Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Tuhan sudah tidak mau korban hewan. Jadi yang tadinya ketika mereka melakukan dosa, korban hewan, lembu, sapi, domba, kambing. Tuhan muak dengan itu semua. Lalu apa solusinya? Apakah korban manusia? Tidak. Solusi korban manusia itu muncul di ajaran orang Farisi. Tapi ajaran yang kemudian diajarkan oleh Tuhan, setelah kemudian Tuhan itu murka tidak mau lagi korban darah hewan, maka Tuhan memberikan solusi adalah pertobatan. Mengasihi, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban. Amsal 21 nomor 3. Sekali lagi saya katakan, setelahnya kemudian Tuhan tidak mau lagi korban berupa hewan. Tuhan mengatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban. Korban hewan maksudnya. Jadi solusi adalah melakukan kebenaran dan melakukan keadilan. Yehezkiel 18 nomor 20 Anda baca sampai nomor 22, Anda tamat nanti di situ. Bahwa ternyata Tuhan tidak mau lagi orang Yahudi itu berkorban hewan. Tetapi Tuhan mau agar mereka melakukan ketetapan, ketentuan dan hukum-hukum yang kemudian diajarkan oleh Nabi Musa. Yaitu melakukan ketetapan dan keadilan. Selesai. Tidak ada korban binatang. Apalagi korban manusia. Jadi terkait dengan hewan, darah hewan dan seterusnya itu hanya ada di ajaran Kristen. Itu tidak pernah diajarkan sebelumnya. Makanya yang kita temukan itu, maka Kristus dipersembahkan untuk menanggung dosa orang banyak dengan darahnya dan seterusnya. Itu hanya ada di Ibrani, Roma, Efesus, kemudian data-data 1 Petrus, kemudian dalam kitab-kitab yang dikanonik dan seterusnya. Tapi sebelumnya itu nggak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi jelas sekali,
apa yang diterangkan oleh teman-teman kita Muslim ini terkait dengan ajaran dari mana ini? Makan darah dan minum darah dan makan daging manusia. Itu perlu dipertanyakan dan malam ini kita akan ulas. Silakan Dinda Ali. Syukran Bang Zuma. Baik, tolong dibesarkan layar saya. Ada data yang sangat menarik dari Brother Zia dari kajian bahasa. Oke, ayat yang ingin kita ulas, saudara-saudara Kristen, adalah Yohanes 6:53. Dalam Yohanes 6:53, kata makan menggunakan bahasa Yunani pagain, yang artinya memang memiliki dua arti, harfiah dan kiasan. Tetapi di ayat selanjutnya, di Yohanes 6:54, ada kata makan lagi dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi ketika kita melihat dalam bahasa, baik sebentar. Ketika Ustaz Ali gelap, Ustaz Ali iya, gelap. baik, sebentar, belum saya buka datanya. Tapi ketika kita melihat dalam kata makan, bahasa aslinya dalam Yunani, Yohanes 6:54 tidak menggunakan kata pagain yang memiliki makna harfiah dan kiasan, tetapi menggunakan kata trogon, yang artinya adalah mengunyah secara harfiah, tidak bisa diartikan kiasan. Oke, ini datanya saudara-saudara. Dalam 53 menggunakan kata pagete, yang artinya eat, memakan. Tetapi itu adalah bisa diartikan kiasan dan harfiah. Di ayat selanjutnya menggunakan kata trogon, yang artinya eating. Apa perbedaan pagain dan trogon? Sedangkan trogon ini dalam terjemahan bahasa Yunaninya artinya adalah to gnau, munch, crunch. Artinya mengunyah secara harfiah. Tidak ada arti kiasan dari mengunyah, selain memang mengunyah, menelan, mengkonsumsi. Nggak bisa diartikan harfiah kalau trogon secara kajian bahasa, saudara ya. Jadi silakan dibantah data ini. Jika Anda bisa membedakan arti dari kata trogon yang digunakan di Yohanes 6 ayat 54 dengan kata pagete yang digunakan dalam Yohanes 5 ayat Yohanes 6 ayat 53-nya. Jadi dalam Alkitab Anda membedakan kata makan di kedua ayat tersebut. Silakan Anda bantah jika Anda bisa. Oke, jadi pada kesimpulannya, saudara-saudara Kristen, ini karena kita berdiskusi ilmiah, mohon maaf jika agak menyakitkan, tetapi kesimpulan saya ketika mempelajari ajaran dan keimanan saudara ini mengimani sebuah keyakinan bahwa Tuhan menjadi manusia, merendahkan posisi Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia yang bersifat fana dan terbatas secara keinderaan. Tidak cukup di situ, saudara. Setelah Tuhan direndahkan menjadi manusia, dalam Yohanes 1:29, Anda meyakini bahwa Tuhan yang jadi manusia ini adalah binatang. Lihatlah anak domba Allah, penebus dosa manusia. Setelah direndahkan Tuhan jadi manusia, manusianya direndahkan jadi binatang. Lalu kalian sembelih sebagai kurban penebusan dosa, dagingnya kalian santap, dengan kalian katakan itu roti, darahnya kalian minum, dengan kalian katakan itu anggur. Lalu digenapi kutukan kalian terhadap Tuhan dalam suratnya Paulus Galatia 3:13, kutuklah siapa yang mati di kayu salib. Itulah kesimpulan dari ajaran Anda, saudara. Mohon maaf. Sudah, tapi ya Bu ya. Oke. Jadi sesuai yang Bang Zuma sampaikan tadi bahwa di agama Yahudi atau di bangsa Israel pada saat itu yang harus dikorbankan adalah hewan atau darah binatang, itu betul Pak ya. Itu betul itu. Tetapi itu hanya khusus orang-orang yang beragama Yahudi pada saat itu, karena bangsa pilihan Tuhan itu adalah hanya bangsa Yahudi, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak. Ya, tetapi cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain ini artinya dia harus datang sendiri sebagai penyelamat itu, sebagai pendamai penebus dosa itu. Makanya ya
bukan hanya sebatas darah binatang lagi, tetapi harus darah anak manusia, ya, karena manusia sendiri tadi yang berbuat dosa dan harus dari darah mereka itu diambil untuk penebusan dosa itu, ya. Makanya Yesus ini disebut adalah anak domba Allah, ya. Makanya ketika Yohanes ya melihat dia, kita baca di Yohanes 1 ya ayat 29 berkata, beginilah firman Tuhan, ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, kenapa dia menghapus dosa dunia? Karena proses penyembelihan atau korban-korban binatang itu yang dilakukan oleh agama-agama Yahudi itu berlaku bagi orang Yahudi. Tidak ada bagian yang di luar dari Yahudi atau dari non-Yahudi. Ya, tetapi supaya semua bangsa-bangsa dan manusia di atas muka bumi ini mendapatkan keselamatan, makanya Tuhan itu ya datang sendiri ya sebagai manusia untuk penebusan dosa itu, karena dia adalah adil, ya. Dia adil, artinya semua kata-kata firman-Nya, hukum-hukum yang telah ia tetapkan tidak begitu saja langsung dicabut sendiri, tidak boleh, ya. Ada prosesnya. Ya, artinya caranya untuk menyelamatkan manusia ini harus mengorbankan Yesus itu. Ya, jadi karena kenapa? Ya, karena dari Adam tadi dosa itu datang. Makanya kalau kita baca di Roma, ya, Roma 5 mulai dari ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya, ya, karena dosa Adam dan Hawa, ya, manusia ini jatuh ke dalam maut itu, mendapatkan hukuman yang kekal, ya, di hadapan Tuhan. Tetapi datanglah Yesus sebagai manusia ini untuk penebusan dosa itu, untuk menggantikan, ya, kami sebagai orang-orang yang percaya itu, supaya hukuman itu tidak berkuasa lagi atas kami yang dicintai oleh Tuhan ini. Jadi saya kasih kesempatan kepada Pak Bang Jul Umbu. Silakan, Pak. Oke, Bang Joel, silakan. Terima kasih. Baik. Ya, tadi saya itu yang disampaikan oleh kakak udah benar semua, dan saya menambah sedikit mengenai sanggahan yang merendahkan Tuhan, ya, yang dikatakan tadi, menyinggung merendahkan Allah menjadi manusia, merendahkan Tuhan, bahkan dijadikan binatang. Sebenarnya pengorbanannya Yesus itu atau darahnya itu sebagai darah perjanjian. Ya, darah perjanjian. Kalau kita melakukan perubahan pertobatan seperti yang kakak bilang, harus ada janji, harus ada najarmu sama Tuhan, supaya najar itu atau perjanjian itu kamu diikat, supaya kamu tidak lagi kembali kepada dosamu yang lama. Memang betul tadi tidak lagi dibutuhkan korban, tapi saya tanya, sebenarnya kita juga Muslim membutuhkan korban. Kita ada hari-harinya kita mengorbankan hewan untuk meminta pengampunan dosa. Ya, tidak bisa kita sangkali pengorbanan itu harus ada. Contohnya, Anda beribadah itu suatu pengorbanan. Anda melakukan sesuatu yang soleh atau suatu kebaikan itu sebuah pengorbanan. Jadi kalau di dalam kekristenan, pengorbanannya Kristus melalui darah itu suatu pengampunan, suatu pembebasan dosa. Kalau dulu pembebasannya melalui hewan yang tidak bersalah, yang sekarang kami mempercayai bahwa Allah yang mengambil rupa manusia berkorban
mempertontonkan bahwa manusia, ingat manusia itu selalu saya mengatakan bahwa manusia itu mulia di mata Tuhan. Tidak ada seorang ayah yang membiarkan anaknya itu hidupnya hancur. Kalau bapak ibu punya anak, tidak tega melihat anaknya hancur. Demikian pun Allah, apalagi Allah, kasih Allah itu begitu dalam. Sudah selesai Bang Joel, sudah selesai. Sudah habis waktunya Bang Joel. Baik, terima kasih. Oke, silakan Bang Juma. Baik, ya. Jadi apa yang disajikan oleh teman-teman kita Kristen ini itu adalah sesuatu yang sama sekali kemudian tidak bisa membantah data yang kita sajikan tadi. Saya mengatakan bahwasanya bagi orang Yahudi, korban penghapus dosa itu adalah hewan. Kemudian Tuhan tidak mau lagi korban-korban hewan ini. Tuhan sudah jijik dengan korban mereka. Karena setiap hari korban, berdosa korban. Begitu melakukan dosa korban lagi. Besok melakukan dosa korban lagi. Seakan-akan dijadikan sebagai mainan. Sehingga Tuhan memberikan solusi, yaitu pertobatan. Mereka harus melakukan perbuatan baik. Menjalankan ketetapan kemudian. Dan ketika mereka berdosa, maka solusinya adalah bertaubat, memperbaiki diri. Nggak ada lagi korban-korban. Lalu dari mana asalnya korban manusia makan darah, makan daging, dan minum darah Yesus ini? Ini yang jadi pertanyaan. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Ibrani 9 nomor 28, tolong saudara-saudara nanti jawab. Di situ ada kata prospero. Prospero dalam bahasa Yunani itu dipersembahkan. Jadi ada oknum yang dipersembahkan. Dia seperti upeti. Nah, muncul pertanyaan nanti, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Darahnya, dagingnya itu dipersembahkan kepada siapa? Sementara Tuhan murka terhadap persembahan darah manusia. Apalagi dimakan, apalagi diminum. Di dalam Imamat 7, Imamat 17, Tuhan sangat marah terhadap orang-orang yang makan daging. Daging hewan atau daging persembahan yang kemudian menjadi bangkai. Itu sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Itu perintah. Apalagi darah manusia. Tapi kalau ada dasar pijakan dalam kitabnya orang Yahudi, oh ternyata keselamatan itu adalah dengan cara mengimani Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia, lalu dibunuh, lalu darahnya dan dagingnya dimakan. Itu di mana didapatkan? Mana narasi yang Anda bangun yang semuanya dari surah-surah Paulus ini? Apa dasar pijakannya Paulus mengajarkan itu? Dan ajarannya bukan untuk orang Yahudi. Nah, kalau saudara mengatakan korban hewan untuk dosa perbuatan, korban manusia untuk dosa waris, untuk seluruh umat manusia, Anda mendapatkan ilmu ini dari mana? Ini pertanyaan, Bung. Anda mendapatkan ilmu dari mana? Tuhan memberikan dosa warisan kepada seluruh umat manusia, sehingga harus ada Tuhan yang datang dalam rupa manusia, diminum darahnya, dimakan dagingnya untuk menebus dosa-dosa tersebut. Sesungguhnya ini adalah ajaran kanibal. Coba saya ingin tahu dari saudara Kristen, di mana dasar pijakannya Tuhan datang menebus dosa manusia, dosa warisan, sementara Tuhan mengajarkan jangan membunuh manusia. Yang mana yang benar ini? Silakan, Dinda Ali. Syukran Abang Dezuma. Baik, berbagai data yang kita tampilkan tidak disentuh sama sekali oleh saudara-saudara Kristen, menandakan mereka tidak menguasai original teks dalam kitabnya sendiri. Saudara, sekali lagi saya ingin mengangkat tema yang sama. Dalam Yohanes 6:53 menggunakan benar kata pago, yang artinya bisa kita artikan harfiah dan kiasan. Tapi di ayat selanjutnya Yohanes 6 ayat 54 menggunakan kata trogon yang secara bahasa Yunani artinya mengunyah dan menelan, yang dalam kaidah bahasa Yunani tidak bisa diartikan harfiah. Kalau Anda ingin mengatakan ini metafora lagi. Kemudian sekali lagi saudaraku, kembali kita dapatkan dalam Yohanes 5:56 kata makan
digunakan kembali ketika kita merujuk kepada teks aslinya kata trogon yang artinya mengunyah dalam bahasa Yunani. Artinya bukan kiasan. Sekali lagi, bukan kiasan tetapi harfiah artinya. Kami meminta saudara Kristen untuk mendatangkan satu ayat dari Alkitab Anda di mana kata trogon muncul dan diartikan secara kiasan. Coba tantangan saya kepada Anda. Dan sekali lagi ingin saya katakan, asal muasal dari kekeliruan Anda terjebak dalam sebuah liturgi atau tradisi yang kita katakan terpapar pagan ini. Bisa dibesarkan layar saya? Oke, saya bacakan kembali ya saudaraku. Dalam karyanya Tertullianus, Bapak Gereja Anda ini, apa karyanya? Prescription Against Heretics. Secara eksplisit ia mengakui bahwa penggunaan roti di dalam persembahan tidak saja dilakukan oleh Kristen, melainkan telah dilakukan pagan penyembah matahari. Saudara, ini data dari internal Anda. Tertullianus mengatakan secara eksplisit bahwa tradisi perjamuan kudus ternyata bukan berasal dari Kristen pertama sekali. Adalah tradisi penyembah pagan mitra. Maka sekali lagi saya ulang, kesimpulan dari ajaran saudara adalah merendahkan Tuhan untuk menjadi manusia, lalu Tuhan manusia tersebut Anda ibaratkan sebagai binatang, domba. Domba itu nggak bisa Anda maknai sebagai tumbuhan. Domba itu binatang, saudara. Kemudian Anda jadikan itu tipologi perjanjian lama sebagai kurban penebusan dosa. Dalam kurban tradisi Yahudi di perjanjian lama dalam Taurat, kurban itu disembelih. Setelah Anda sembelih Tuhan yang jadi manusia dan jadi binatang tersebut, Anda narasikan bahwa darahnya Anda minum dan dagingnya Anda santap, walaupun Anda katakan itu dengan pengibaratan roti dan anggur. Ini ajaran apa, saudara? Sebutkan di mana, sebagaimana kata Gurunda Zuma, di mana ajaran para nabi Israel mengajarkan bahwa Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia adalah binatang, lalu binatang ini kita sembelih, kita santap daging dan kita minum darahnya. Nggak cukup di situ perendahan dan hujatan Anda kepada Tuhan. Lalu Anda katakan bahwa Tuhan yang jadi manusia dan jadi binatang ini setelah disembelih, kematiannya kematian terkutuk. Galatia 3:13. Baik. Oke. Silakan Pak Depi silakan. Oh, saya yang duluan. Iya, ya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Zuma tadi ya. Dia berkata bahwa di mana di dalam firman Tuhan itu ada dosa waris atau dosa keturunan ya. Pertama-tama saya jawab dari surat Keluaran pasal 20 ya, mulai dari ayat 4 ya, ayat 4 ini ya sampai dengan ayat berapa ini nanti ya? Ayat 5 ya. Saya baca ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu satu. Kedua, ya, di surat Roma pasal 5 ayat 12 tadi. Ya, itu dosa keturunan ini, Pak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu. Aduh, udah mati lampu di sini. Gimana ini? Tahan dulu, Bu. Apanya? Waktu timernya. Udah mati lampu di sini. Untung bukan kiamat dengan Herdi. Kok mati lampu kayak gini, mampus dia. Lanjut Bang Jul, lanjut dulu. Silakan teman Kristen yang lain. Ya, di ayatnya yang kelima, yang Roma berapa tadi Kak? Coba lihat. Roma 5 ayat 12. Devi. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Oke, Roma 5 ayat yang ke-12 mengatakan, Roma 5 ayat 12, demikian firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam
dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sudah saya bacakan, Kak. Nah, silakan Kak kalau mau lanjut atau saya lanjut. Ya oke, saya lanjut dulu Pak ya. Kak Devi. Nah, jadi inilah yang disebut dosa-dosa waris itu atau dosa keturunan itu Pak. Artinya dari sinilah diambil ya data-datanya atau alasannya kenapa Yesus ini harus dikorbankan di atas kayu salib itu ya. Karena kenapa? Di Keluaran 20 ayat mulai dari ayat 4 tadi itu berkata di sana ya, kesalahan Bapak dilimpahkan kepada anak-anak dari keturunan yang satu, kedua dan sampai keempat. Ya, begitu juga di Roma 5 ini ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ya, jadi untuk ya menebus ya dosa-dosa yang diturunkan oleh yang satu orang itu harus membutuhkan satu orang juga, yaitu manusia Yesus itu. Ya, pertanyaan yang kedua, ya, artinya pertanyaan Pak Zuma tadi mengatakan bahwa di manalah di dalam Alkitab harus darah itu ditumpahkan, ya, untuk darah manusia itu. Ya, udah barusan kita baca tadi di Yohanes 6 ayat 53 tadi. Yesus sendiri yang berbicara di sana, Pak. Artinya kalau darahnya tidak tumpah, kalau di atas kayu salib itu, ya, berarti kami sebagai orang Kristen ini sudah pasti kena hukuman. Ya, makanya di ayat 53 itu dia mulai dari ayat 48 ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku, ya. Roti yang kuberikan ialah dagingku, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya Yesus sendiri yang berbicara di sini, Pak, yang menyatakan bahwa artinya harus ada darah manusia itu, darahnya itu harus tertumpah di atas kayu salib itu. Jadi siapa lagi yang kami percaya selain Yesus? Apakah pernyataan dari Bang Zuma? Tidak mungkin. Ya, yang kami percaya adalah pernyataan dari Yesus itu sendiri. Ya, kesaksiannya sendiri. Itu yang kami percaya, Pak, dan sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Silakan Pak Jul Umbu. Bagi kami orang Kristen, bahwa kalau manusia dijadikan Allah itu adalah hal yang fatal bagi kami. Tetapi kalau Allah menjadi manusia itu bukan hal yang salah. Karena Allah itu selalu saya bilang, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa jadi apa saja. Yang saya selalu bilang, dia bisa jadi manusia karena manusia ini adalah orang yang benar adalah orang yang mulia di mata Tuhan. Nah, kenapa diteruskan di tentang dosa tadi? Upah dosa adalah maut. Itu di Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Jadi semua manusia yang berdosa pasti mati. Kenapa? Karena dosa itu harus mengalami konsekuensi. Tidak ada seorang pun yang tidak melanggar dosa itu dibebaskan, kecuali Allah sendiri yang membebaskan orang itu, yaitu Allah yang mengambil rupa manusia, yang menebus dosa lewat pengorbanan, lewat darah Yesus. Itu, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, silakan Bang Juma
Bang Juma tidak ada Bang Ali, jadi Bang Juma sendiri. Silakan Bang. Ada Akhizia atau Ada Bang Kores. Ya, silakan Bang Ya. Zia. Ada aku. Jadi gini. Oh, ada Jadi Kores, gini. sudah standby ya. Saudaraku ya, Anda mencoba untuk menarasikan Keluaran 20. Sekali lagi saya katakan ini adalah pengajaran yang sangat-sangat berharga untuk Anda ketahui. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas patung. Ya, jangan membuat patung. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Saya ulangi lagi ya, supaya Bapak tahu. Orang-orang yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi itu, dia keturunannya sampai generasi keempat itu tidak diampuni oleh Allah. Apakah Adam alaihissalam membenci Allah? Ini PR untuk Anda jawab sebentar. Apakah Adam membenci Allah? Kalau Adam membenci Tuhan pencipta langit dan bumi, maka dosa waris itu berlaku sampai generasi keempat. Saya ulang lagi ya. Datanya sangat jelas. Dan barang siapa kemudian yang membuat patung sesuai dengan perintah ini, maka keturunannya sampai keturunan keempat akan dianggap berdosa oleh Tuhan. Apa masalahnya? Karena mereka membenci aku. Adam membenci Tuhan nggak? Ada nggak dalilnya? Kalau Adam tidak membenci Tuhan, berarti tidak ada dosa waris kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat, apalagi kita yang ada hari ini. Tolong gunakan data yang benar kalau memberikan narasi. Bahkan Tuhan di dalam data nomor 6 selanjutnya dikatakan, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayo. Perintah mana aja yang kemudian Adam lakukan, Adam langgar? Perintah-perintah mana? Tidak ada dosa waris, Bang. Kenapa Islam datang muncul di abad ke-7? Karena Tuhan menghukum orang-orang yang membenci dirinya. Dari abad pertama, kedua, ketiga, sampai ke anak cucunya. Sehingga Islam datang untuk membersihkan semua itu. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, saya kira cukup untuk sementara. Kalau dalam data Yohanes tadi, datang kepada saudara, tulisan Yohanes ini Anda bisa lihat di dalam Yohanes 21 nomor 24, 25. Ternyata ini tidak murni perkataan Yesus. Ini adalah kesaksian orang-orang yang tidak dikenal. Ini bukan Yohanes murid Yesus yang menuliskan ini. Bukan. Tapi kalau Anda memaksakan itu, ternyata Yesus mengatakan apa? Di data-data selanjutnya Yesus mengatakan apa? Sebenarnya daging yang saya maksud itu bukan daging yang beneran. Roh yang hidup yang kumaksud itu bukan seperti yang saya gambarkan. Tetapi daging itu sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan tentang dagingku, tentang darahku itu adalah roh dan hidup. Ya, saya kira itu ya. Jadi bukan darah beneran, bukan daging beneran. Maka tidak perlu Yesus itu mati di atas tiang salib. Silakan Dinda Kores. Kores, silakan. Kores. Bang Kores. Cek ya, Masya Allah Gurunda. Seperti senandung loh kalau Gurunda sudah berargumentasi itu. Makanya kita tuh menikmati sekali gitu argumentasi yang penuh kenyataan dari Gurunda ini. Barakallah Gurunda. Kita lanjut sekarang. Aku bahas soal korban ya. Aku pengen open cam, di pause dulu. Tunggu. Kita akan open cam dulu ya. Coba kita lihat. Kores, itu tribulmu itu ketinggian itu. Kasih bass sedikit itu suara. Jangan tribul melulu. Oh enggak, emang ini knalpot dijadiin mic gitu, makanya pret gitu dia. Oke, kita lanjut ya. Dari sebelah lu kejar di sini. Iya, soalnya aku mesti nempel guru mulu nih, sampai Makassar jadi. Ya, pertama soal ini ya, penebusan dosa di imamat gitu, yang dengan cara korban. Nah, kalau kita lihat segala korban yang dilakukan, korban penghapus dosa
dosa. Nah ini ya, jikalau yang berbuat dosa itu imam, gitu kan, ayam itu lembu jantan. Sepemahaman saya belajar, Yesus itu nggak pernah disebut lembu ya. Yesus itu domba gitu. Nah, kalau domba dia itu korban bakaran jatuhnya. Ini yang nulis perjanjian baru kayaknya nggak ini deh, remedial. Kena hair ini ngebahas iman-imannya orang-orang perjanjian lama. Nah, di sini ya, Tuhan Musa berfirman kepadanya. Nah, Jaringan gak bagus, jaringan. nah ini kalau lembu ini pendamaian. Tapi kalau Polres gak bagus. domba ya. Signal Polres gak bagus. Ganti sama Bang Jia kali, Bang Jia. Atau Bang Handi. Kores jaringannya gak bagus. Belum ya? Atau Bang Jum aja yang melanjutkan. Aduh, sayang banget Jaringannya merah, Bang. Jaringan gak bagus, Bang Kores. Ya, Dinda Kores mungkin sekarang gimana? Udah Ya, bagus dong. Bagus. Lanjut. Pakai racing dia. Sip ya, aku lanjut ya, Afwan. Nah, kalau domba, perhatikan, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Nah, kalau domba ini untuk apa? Domba itu mentok hanya apa? Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ini nggak menghapus dosa gitu loh. Kok bisa-bisanya yang tidak menghapus dosa dijadikan penghapus dosa? Kalau domba mentok cuma bakaran domba itu. Kan gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat nih, udah kayak gitu, korban di dalam kekristenan itu disalib. Nah, kita lihat nih, ada nggak ini lembu, domba, kambing itu disalib-salibin? Kemudian haruslah ia menyalib lembu tersebut. Maaf salah, typo. Menyembelih loh. Gitu. Jadi kalau mau dibilang Yesus itu adalah korban penebus dosa dari Israel, aturan jadi sembelih lehernya gitu, yang di kayak gitu. Ini kan dia disalib. Nggak ada lembu, kambing, domba di Yahudi yang disalib. Disembelih semua loh. Nah, sekarang kita lihat salib itu datang dari mana. Nah, kita buka data public medical. Ini punyanya British ya, British Journal. Nah, ini dari National Library of Medicine. The History of Pathology of Crucifixion. Nah, jadi sejarah dan patologi dari penyaliban. Di zaman-zaman dulu penyaliban. Cek. Oh, kok nge-srank aku. Nah, di sini ya. Di zaman-zaman dulu penyaliban adalah salah satu yang disebutkan brutal, dan ini digunakan aslinya dari Assyria dan Babilonia, dari Suriah dan dari Irak. Jadi kalau mentok, kalau Yesus disebut penebus dosa, ya bilangnya penebus dosa untuk bangsa Irak gitu loh. Jangan dibilang untuk penebus dosa bangsa dunia, nggak bisa. Kenapa? Karena hukum Taurat tidak menggunakan penyaliban untuk menebus dosa. Gitu kawan-kawan. Nah, kalau misalnya bisa nunjukin data, oh di Taurat ada kok penyaliban, silahkan kami tunggu. Thank you. Habis. Ngobrol udah langsung jadi diem yang di bawahnya, Pak. Oke, siapa yang berbicara sekarang? Pak Gowid atau Pak Julumbu? Siapa, Pak? Ini Pak Gowid ini tadi kan Katolik ini kan? Ya, kenapa? Iya, silakan jelaskan Pak sesuai apa pengetahuan Bapak kan bagaimana. Pak Devi udah berapa kali ngobrol dengan saya? Baru kali ini, Pak. Oh, berarti tanya aja dulu ke yang lain, Pak. Lanjut. Saya jawab ya. Yang dikutip oleh kakak siapa tadi ini mengenai di imamat itu, kalau Anda baca hanya satu pasal, itu sebenarnya memang betul ada korban bakaran, korban sajian, korban
korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban penghapus dosa, itu semua menjelaskan tentang korban-korban yang kalau kakak baca dari imamat itu semua menjelaskan tentang korban. Tapi yang kakak baca tadi cuman korban korban bakaran. Nah, kalau kita lihat korban bakaran itu, kakak coba baca secara detail, jangan hanya 1-2 ayat, nanti kakak akan paham sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang korban tadi, sesungguhnya korban yang dikorbankan ini adalah korban tentang binatang-binatang yang harus dikorbankan. Misalnya orang mempunyai dosa, dia harus membawa korban. Tapi setidaknya Anda udah tahu tentang hukum Taurat, ya, korban-korban tentang hukum Taurat. Hukum Taurat tadi sudah dijelaskan juga di pasal 20 mengenai di Keluaran pasal 20 itu bagian dari hukum Taurat. Nah, kalau kita bicara mana itu yang disalibkan dalam hukum Taurat, kalau Anda memahami tentang hukum Romawi, kalau kita lihat Yesus dihukum oleh orang-orang Romawi, ya. Nah, di sini orang-orang Romawi, hukum yang paling mengerikan adalah disalibkan. Dan pada saat itu Yesus hidup di tengah-tengah orang-orang Romawi yang bengis. Nah, kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus yang seperti Anda katakan tadi, Yesus berkata, aku misalnya roh Allah ada padaku, itu kalau Anda berbicara ketika Yesus menyampaikan suatu kebenaran, mereka tidak mau menerima hal itu. Seperti tadi yang kita berbicara tentang darah dan daging. Bagaimana mungkin ini orang kita bisa makan darah dan dagingnya? Itu di luar akal sehat, ya. Kita pakai luar akal sehat. Bagaimana mungkin ini orang dia mengatakan inilah tubuh dan darahku? Jadi orang kanibal kita, itu kan pemahaman yang logis, yang seperti Anda anggap seperti itu. Tapi sebenarnya sesungguhnya darah tadi kembali lagi bahwa Yesus disalibkan itu berdasarkan hukum Romawi, ya. Kalau dulu di hukum Taurat berdasarkan hukum Taurat, hukum Yahudi itu harus disembelih. Kenapa Yesus tidak disembelih? Itu kan pertanyaannya. Kenapa Yesus tidak disembelih? Sekali lagi, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan setiap orang. Ingat, kenapa saya mengatakan hal itu? Contoh, saya kasih contoh yang sederhana. Anda melewati 9 lampu merah, tetapi lampu merah yang 1, karena kamu sudah melewati lampu merah yang 9, ya sudahlah lampu merah yang 1 saya ampuni. Apakah seperti itu lalu lintas yang di dunia ini? Tentu tidak. Satu hukum Taurat yang Anda tidak yang Anda tidak yang Anda langgar, itu pasti keselamatanmu tidak bisa. Artinya dosamu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena Anda hidup berdasarkan hukum Taurat. Tetapi kalau dilihat di iman orang Kristen, kami percaya bahwa Allah itu menyelamatkan, lalu kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pengorbanan, memang tidak dipungkiri bahwa Anda juga sering kok mengorbankan hewan-hewan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Di Al-Quran pun jelas ada. Jadi kita tidak bisa memungkiri, tidak ada korban hanya korban pertobatan. Tidak bisa. Korban pertobatan itu harus disertai oleh janji. Kamu harus berjanji sama Tuhan. Tuhan, saat ini saya mau bertobat dan saya melakukan yang benar. Tahu-tahunya kamu berdosa lagi. Kamu ulang-ulangi lagi. Itu namanya sesuatu hal korban yang disebut tobat. Tobat kumat. Ya, seperti itu. Tapi kalau di dalam kekristenan, kalau kamu buah dari pertobatan itu, artinya kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Allah yang menyertai kita.
dan kita seperti itu. Mungkin masih ada tambahan dari Kak Devi, silakan. Waktunya habis, Pak. Ih, rungkat, wifi mati. Nih ganti sama internet. Iya, rungkat, wifi-nya mati, ganti sama internet. Rungkat, naik lagi. Wifi-nya mati, wifi. Aduh. Dismoted dia Bang Jia. Ini makanya aku bilang HP ini resikonya itu. Kalau lagi seru-serunya rungkat. Nah ini makanya aku tadi aku suruh follow blokir permanen 4. Kalau blokir permanen 4 itu dijamin gak rungkat. Kalau ini rungkat, dia kalau lagi seru-serunya rungkat. Kan makanya saya kasih tahu Darno, tolong di follow blokir permanen 4. Kita nanti live-nya di situ, nggak rungkat-rungkat. Kalau ini rungkat karena RAM-nya kecil. Tuh ya naik lagi. Bayar lah host. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi ada pernyataan dari teman kita di Islam juga ada katanya. Di Islam itu nggak ada korban hewan untuk nebus dosa. Itu nggak ada. Di Islam diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah. Jadi Tuhan mensyariatkan penyembelihan kurban. Untuk apa penyembelihan kurban itu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya saja kurban, qaraban, qarib. Qarib artinya dekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu terjawab sudah ya. Lalu yang tadi teman-teman sekalian, saya rasa kesulitan bagi teman kita Oten yang tadi ketika dia mengambil Keluaran 20 untuk menjadi dasar pijakan mengatakan bahwasanya ada dosa waris. Keluaran 20 itu bercerita kutukan Tuhan kepada generasi sampai ke generasi keempat kepada orang-orang yang membenci Tuhan. Yang membenci aku, kata Tuhan. Nah, apakah Adam alaihissalam membenci Allah? Kan tidak. Berarti keturunannya tidak dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang ketika kita melihat di dalam materi dialog kita, sebelum teman-teman yang lain naik daripada kosong ya kan, mending aku isi dulu. Sangat jelas di dalam kitabnya orang Yahudi. Iya, belum bisa ini naik. Ya, tapi suara saya kedengaran kan? Bang Juma, mohon maaf. Oh, mereka belum bisa ketarik, gak bisa ditarik semuanya. Mereka itu gak mau masuk dia. Mungkin jaringan kali ya. Tapi saya kok bagus. Nah, tuh udah muncul tuh. Oke. Udah Bang, udah ini orang ini. Ini 3 ini. Agak. Tur. Yang jadi masalah di sini adalah korban hewan untuk dosa perbuatan. Udah selesai di situ. Korban manusia untuk dosa waris. Ternyata dosa waris ini nggak ada. Gimana ceritanya nih? Berarti sia-sia korban manusia ini. Kalau tidak ada dosa waris, maka sia-sia korban manusia. Nah, sekarang dosa warisnya mana? Di mana dalilnya? Dia mengambil data Keluaran 20. Ternyata dosa yang dientaskan, yang diteruskan kepada anak-anak sampai generasi keempat itu adalah dosa orang-orang yang membenci Tuhan. Nah, mana datanya bahwa Adam membenci Tuhan? Nggak ada datanya, berarti tidak ada dosa waris yang diwariskan. Berarti anak orang ini mati sia-sia. Sudah dimakan dagingnya, diminum darahnya, kesian kali. Lalu kemudian teman-teman sambil menunggu teman kita yang Kristen, kita lihat di data yang diambil dalam Yohanes 6 ini. Ini Ahizia ternyata kritis juga beliau. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku ya dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan meminum darahku, maka akan hidup oleh aku. Ini roti yang telah turun dari surga dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang dimaksud dagingnya, berarti dagingnya harus betul-betul dimakan, darahnya betul-betul harus diminum,
Sehingga dia kudu harus mati dengan cara disembelih. Tapi apa? Terus daripada ayat ini. Di dalam ayat nomor 60 dikatakan, sesudah mendengarkan itu, semua murid-murid yang Yesus berkata, setelah dia mendengarkan semua itu, maka murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Murid-murid Yesus saja mengatakan perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Murid-muridnya berkata begitu. Maka Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah Yesus kepada mereka. Jadi ini penulis kitab Yohanes tahu bahwa di dalam hatinya Yesus, murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Jago juga ini yang penulis Yohanes ini. Lalu dikatakan bahwasanya Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu, wahai murid-muridku? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Lalu Yesus mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, artinya apa? Yesus sendiri mengatakan, daging sama sekali tidak berguna. Berarti tidak perlu dimakan dagingnya. Tidak perlu Yesus dibunuh. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Berarti cuma pengajaran Yesus saja. Daging dan darah Yesus itu maksudnya pengajarannya. Bukan darahnya, bukan dagingnya beneran. Maka dia tidak perlu mati di atas tiang salib. Makanya data ini mengatakan, mulai hari itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, ajaibnya. Nah, ini anehnya. Ini kita ungkap ini ya. Ini kita ungkap rahasia terakhir. Lalu kemudian di data 67 ini berlanjut ceritanya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena orang-orang sudah pergi meninggalkan Yesus dan tidak mau lagi menjadi pengikutnya. Artinya, ya pengikut selain dari 12 ini udah pergi. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, di sini jelas sekali Petrus atau Simon itu mengatakan bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya bukan darah beneran, bukan daging beneran. Jadi dia tidak perlu mati di atas tiang salib. Data selanjutnya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Nah, jadi Yesus itu kudus, tetapi sesuatu yang kudus dari Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, ingat, namun di antaramu ada seorang yang adalah iblis. Data selanjutnya mengatakan, yang dimaksud iblis di situ adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia orang di antara ke-12 murid. Yudas dikatakan sebagai apa? Sebagai iblis. Kenapa Yudas disebut sebagai iblis? Sebab Yudas mempersembahkan Yesus. Coba. Logikanya nyampe enggak ini teman-teman sekalian? Kalau yang dimaksud darah Yesus dan daging Yesus itu adalah daging dan darah beneran yang harus mati di atas tiang salib, maka Yudas tidak boleh disebut iblis. Yudas harusnya disebut malaikat penyelamat. Karena akibat Yudas berkhianat, Yesus dibunuh, Yesus disalib. Artinya Yesus menjadi korban. Dengan adanya Yudas berkhianat, Yesus menjadi korban. Dan korban di sana adalah daging dan darah. Teman-teman Kristen kemudian bisa makan dan minum darah Yesus berkat Yudas. Tapi kenapa kemudian kalau itu benar, Yudas dianggap iblis? Inilah bukti bahwa darah dan daging Yesus itu bukanlah darah daging dan yang dimaksud sebenarnya, tetapi itu hanyalah hiasan sehingga Yesus tidak perlu mati di atas tiang salib. Yesus tidak perlu mati di atas tiang salib. Kenapa? Karena yang mengkhianati dia disebut iblis.
Kalau Yudas yang disebut iblis ini adalah iblis, maka karya dari iblis adalah iblis. Nah ini dia. Apa yang diperlakukan oleh iblis pasti adalah suatu kesesatan. Dikatakan Yudas adalah pengkhianat. Oleh karena dia telah membuat Yesus itu ditangkap. Lalu kemudian Yesus mati. Lalu kemudian teman-teman kita Kristen mendapatkan darah dan juga daging Yesus. Ini jelas. Di situ dikatakan bahwasanya iblis yang dimaksud adalah Yudas. Karya Yudas adalah laporan Yudas, Yesus ditangkap. Hasil penangkapan, Yesus mati. Mati di sini laksana domba, laksana lembu, laksana kambing, laksana sapi yang menjadi korban persembahan dosa. Berarti kalau ini dipaksakan, ya boleh dikatakan bahwasanya sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan data mereka sendiri. Ingat Yesus sendiri mengatakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu inilah roh dan hidup. Berarti bukan daging beneran. Berarti bukan darah beneran. Berarti bukan mati di atas tiang salib itu yang menyelamatkan manusia. Tetapi pengajaran-pengajaran firman dari langit yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itulah yang menyelamatkan Bani Israel. Jadi ini kita lihat jelas ada dua pertentangan ajaran. Yang satu adalah ajaran dari firman yang diterima Yesus, daging dan roh itu, daging dan darah itu. Sedangkan ajaran Kristen, daging dan darah Yesus adalah benar-benar darah dan daging Yesus yang harus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa waris. Ini ajaran yang sudah sangat-sangat jelas sekali. Kita lihat titik kebenarannya dan titik kesalahannya. Demikian. Lanjut. Dengarkan yang lain. Boom. Hayo loh. Aku mau nambahin juga. Tadi tuh, udah diakui tadi tuh. Memang benar penyaliban itu hukum Romawi. Ya udah kelar perkara. Kalau penyalibannya hukum Romawi, yang batal hukum Romawi. Dengan demikian Yesusnya Mesias Romawi. Udah. Ngapain lagi dilanjut? Cuman rungkatnya duluan, jadinya aku gak bisa menyimpulkan. Aduh, sayang sekali. Gitu loh. Rungkat menyelamatkan teman kita. Iya, rungkat juru selamat mereka. Kesempatan kabur. Iya benar-benar Bang Juma. Dia berbahagia bisa kabur. Menyelamatkan. Kesempatan orang itu kabur ya kan. Iya. Kecelek tadi tuh. Pasti itu Gurunda. Langsung di kamar tobat dia. Doa dia. Aduh. Yesus, maaf saya malah mengakui lagi salibnya hukum Romawi.